Assalamualaikum. Pagi itu, saat embun masih menggantung di daun-daun depan rumahku, seorang perempuan berdiri di teras dengan wajah penuh percaya diri. Dia bukan tamu biasa. Dia bukan saudara. Dan yang membuat lututku hampir lemas, dia mengaku sebagai selingkuhan anakku sendiri. Dengan suara lantang, dia berkata, "Bu, saya datang untuk bicara baik-baik. Anak ibu lebih bahagia dengan saya." Saat itu, hatiku seperti dihantam palu. Tapi aku tidak menangis. Tidak marah. Aku hanya tersenyum. Karena pagi itu, aku tahu, aku harus memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga setiap cerita di sini bisa menjadi cermin dan pelajaran hidup untuk kita semua. Namaku Rukmini. Tahun ini usiaku genap 62. Rambutku sudah lebih banyak putih daripada hitam, kulitku tak lagi kencang seperti dulu. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintaku pada anak sematawayangku, Ardi. Suamiku meninggal saat Ardi baru duduk di bangku SMP. Hari itu seperti kiamat kecil dalam hidupku. Aku kehilangan pasangan, sahabat, sekaligus tulang punggung keluarga. Namun aku tidak diberi waktu lama untuk larut dalam kesedihan. Di hadapanku ada sepasang mata remaja yang ketakutan kehilangan arah. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, anakku harus tetap sekolah. Dia tidak boleh putus cita-cita hanya karena takdir mengambil ayahnya terlalu cepat. Aku mulai menerima jahitan dari tetangga. Awalnya hanya memperbaiki resleting, mengecilkan baju, atau menjahit seragam sekolah. Lama-lama pesanan bertambah. Mesin jahit tua peninggalan ibuku menjadi saksi bisu perjuanganku. Bunyi, tek-tek-tek, nya menemani malam-malam panjangku. Seringkali aku menjahit sampai lewat tengah malam. Mataku perih, punggungku pegal, dan jariku tak jarang tertusuk jarum. Pernah suatu malam darahku menetes ke kain putih pesanan pelanggan. Aku menangis diam-diam, bukan karena sakitnya, tapi karena takut tidak mampu menyelesaikan pesanan tepat waktu. Ardi tahu aku bekerja keras, tapi aku selalu berusaha terlihat kuat di depannya. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan rasa bersalah. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi goreng dan telur dadar tipis. Lalu mengantarnya sampai depan gang dengan senyum. "Ibu tidak capek?" tanyanya suatu hari. "Ibu capek kalau kamu malas belajar," jawabku sambil tertawa kecil. Waktu berjalan cepat. Ardi lulus SMA dengan nilai baik. Ia mendapat beasiswa kuliah di kota. Hari ia berangkat, aku memeluknya lama sekali di terminal. Aku mencium kepalanya dan berbisik, "Jadilah lelaki yang bertanggung jawab. Jangan pernah menyakiti perempuan." Kalimat itu selalu kuingat. Entah mengapa pagi ini kalimat itu kembali terngiang di kepalaku. Setelah lulus, Ardi mendapat pekerjaan yang cukup baik. Ia mulai membantu keuangan rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa memperbaiki atap yang bocor tanpa harus berutang. Hati seorang ibu sederhana sepertiku sudah sangat bahagia hanya dengan melihat anaknya berdiri di atas kakinya sendiri. 3 tahun lalu Ardi memperkenalkan seorang perempuan bernama Sinta. Wajahnya lembut, tutur katanya halus. Saat pertama kali ia datang ke rumah, ia mencium tanganku dan berkata, "Doakan saya bisa jadi istri yang baik untuk Ardi, Bu." Hatiku langsung luluh. Aku melihat kesungguhan di matanya. Aku merasa suamiku di atas sana pasti ikut tersenyum melihat anak kami menemukan pendamping hidupnya. Pernikahan mereka sederhana, tapi penuh haru. Aku duduk di kursi tamu sambil berkali-kali menyeka air mata. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah,
Tugas besarku hampir selesai. Anak ini sudah ada yang menemani. Setelah menikah, Ardi tinggal di rumah kecil yang kubelikan secara kredit bertahun-tahun lalu. Sertifikatnya memang masih atas namaku, karena saat itu ia belum punya cukup syarat administrasi. Tapi rumah itu kuberikan sepenuhnya untuk mereka tinggali. Awal pernikahan mereka terlihat bahagia. Mereka sering datang ke rumahku setiap akhir pekan. Sinta membantu di dapur, Ardi membetulkan keran atau mengecat pagar. Rumahku kembali terasa hidup. Sampai perlahan-lahan, semuanya berubah. Ardi mulai jarang ikut saat Sinta datang. Kadang ia beralasan lembur. Kadang ada tugas luar kota. Sinta berusaha tersenyum, tapi aku bisa melihat semburat lelah di wajahnya. Ardi sibuk sekali ya sekarang, kataku hati-hati suatu sore. Iya Bu, proyeknya lagi banyak, jawab Sinta pelan. Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia datang. Sinta hamil. Aku sujud syukur malam itu. Aku akan menjadi nenek. Rasanya hidupku kembali diberi cahaya baru. Namun justru sejak kehamilan itu, Ardi semakin jarang pulang. Teleponnya sering tak diangkat. Pesannya dibalas singkat-singkat. Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata sibuk. Sebagai ibu, firasatku tidak pernah benar-benar salah. Ada kegelisahan yang tumbuh di dada. Aku sering terbangun dini hari, duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani lampu redup dan suara jam berdetak. Aku berusaha menepis pikiran buruk. Aku berkata pada diriku sendiri, tidak, Ardi bukan anak seperti itu. Aku membesarkannya dengan nilai dan doa. Tapi pagi itu, ketika embun masih basah di daun dan udara masih dingin menyentuh kulit, kegelisahanku seperti menemukan jawabannya. Ketukan di pintu rumahku terdengar pelan tapi tegas. Aku membuka pintu dengan hati yang tak menentu. Dan di sanalah awal dari luka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Perempuan itu melangkah masuk ruang tamuku tanpa terlihat ragu sedikitpun. Tumit sepatunya berbunyi tegas di lantai keramik yang sudah menemaniku puluhan tahun. Ia duduk dengan posisi tegak, menyilangkan kaki, lalu menatap sekeliling rumahku dengan pandangan yang sulit kuartikan, antara meremehkan dan menilai. Aku menutup pintu perlahan. Tanganku dingin, tetapi wajahku berusaha tetap tenang. Silakan duduk, Nak, kataku, meski dalam hati berkecamuk ribuan pertanyaan. Namanya Rani. Ia menyebutkannya dengan percaya diri, seolah namanya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Usianya mungkin akhir 20-an. Wajahnya cantik, dirias sempurna. Tas mahal tergantung di lengannya. Sangat berbeda dengan kesederhanaan rumahku. Saya tidak ingin berputar-putar. Bu, katanya langsung. Saya dan Mas Ardi sudah lama bersama. Kalimat itu seperti petir menyambar tepat di tengah dadaku. Aku menahan napas. Bersama dalam arti apa? Ia menatapku lurus. Kami saling mencintai. Mas Ardi bilang dia tidak bahagia lagi dengan istrinya. Untuk sesaat, suara di sekelilingku seperti menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri. Anakku. Lelaki yang kubesarkan dengan susah payah. Lelaki yang selalu kuingatkan untuk bertanggung jawab. Kini namanya disebut dalam kalimat pengkhianatan. Kamu tahu dia sudah menikah? Tanyaku pelan. Tahu, Bu. Tapi perasaan tidak bisa dipaksa. Lagi pula, mereka sering bertengkar. Mas Ardi merasa tidak dihargai. Aku ingin tertawa getir. Betapa mudahnya seseorang menilai sebuah rumah tangga dari cerita sepihak. Lalu tujuanmu datang ke rumah saya apa? Tanyaku lagi, tetap menahan suara agar tidak meninggi. Saya tidak mau jadi selingkuhan terus-menerus.
Saya ingin hubungan ini jelas. Saya ingin ibu merestui kami. Kalau perlu, Mas Ardi akan menceraikan istrinya. Tanganku mengepal di balik lipatan kain daster yang kupakai. Ia berbicara tentang perceraian seperti sedang membicarakan mengganti pakaian lama. Dan kamu tidak merasa bersalah? Tanyaku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, saya hanya memperjuangkan kebahagiaan saya, Bu. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama, pintu terbuka dan Ardi masuk dengan wajah pucat. Matanya membelalak melihat kami duduk berhadapan. Bu, Rani, kalian. Duduk, Ardi, ucapku tegas. Sesuatu yang jarang kulakukan sejak ia dewasa. Ia menurut. Untuk pertama kalinya sejak kecil, aku melihat kegelisahan seperti anak yang ketahuan berbohong. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, menatapnya lurus. Ardi mengusap wajahnya. Bu, aku memang dekat dengan Rani. Tapi semuanya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana apa? Istrimu sedang hamil. Anakmu ada di dalam kandungannya. Suaraku mulai bergetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Rani memotong, Mas Ardi tidak bahagia. Bu, bukankah setiap orang berhak bahagia? Aku menoleh padanya perlahan. Bahagia yang merampas hak orang lain bukan kebahagiaan. Nak. Ardi menunduk semakin dalam. Aku merasa tertekan di rumah. Bu, Sinta berubah sejak hamil. Dia lebih sensitif. Kami sering bertengkar. Aku menghela napas panjang. Perempuan hamil membawa beban fisik dan perasaan yang berat. Seharusnya kamu lebih menguatkan, bukan mencari pelarian. Ruangan itu terasa sempit oleh ketegangan. Aku berdiri dan berjalan ke lemari kayu tua di sudut ruang. Dari dalamnya, aku mengambil sebuah map coklat yang sudah kusimpan rapi bertahun-tahun. Aku meletakkannya di atas meja. Ini sertifikat rumah yang kalian tempati, kataku pelan. Ardi menatapku bingung. Rumah itu masih atas nama ibu. Ibu belum pernah memindahkannya karena ibu ingin memastikan kamu benar-benar siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Rani terlihat terkejut. Apa maksud ibu? Tanyanya. Maksud saya sederhana. Jika kamu, Ardi, merasa tidak sanggup menjadi suami dan ayah yang baik, jangan gunakan fasilitas dan hasil kerja keras ibu untuk melukai perempuan yang sah menjadi istrimu. Sunyi. Hanya terdengar napas berat di antara kami. Aku tidak mengusirmu, lanjutku. Tapi mulai hari ini, tentukan pilihanmu dengan jelas. Jika kau memilih meninggalkan istrimu yang sedang mengandung, maka kembalikan rumah itu. Ibu tidak akan membiarkan cucu ibu tumbuh tanpa kepastian. Ardi mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Bu, aku salah. Rani berdiri tiba-tiba. Mas, kamu tidak perlu ditekan seperti ini. Aku menatapnya lembut namun tegas. Nak, ini bukan tekanan. Ini konsekuensi. Wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya sejak datang, kepercayaan dirinya goyah. Disitulah aku sadar, konflik ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang tanggung jawab, tentang harga diri, tentang nilai yang selama ini kutanamkan pada anakku. Dan pagi itu, di ruang tamu sederhana ini, masa depan keluarga kami sedang dipertaruhkan. Setelah suasana ruang tamu itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan, aku menarik napas panjang. Aku tahu, inilah saatnya bukan hanya berbicara sebagai seorang ibu, tetapi sebagai perempuan yang pernah merasakan pahitnya kehidupan. Ardi masih tertunduk. Bahunya yang dulu sering kugendong kini tampak rapuh oleh keputusan-keputusannya sendiri.
Rani berdiri kaku di sampingnya, seolah baru menyadari bahwa datang ke rumah seorang ibu bukan perkara mudah. Aku duduk kembali dengan perlahan. Nada suaraku kuturunkan, bukan karena kalah, tetapi karena aku ingin setiap kata yang keluar benar-benar sampai ke hati mereka. "Ardi," panggilku pelan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Untuk pertama kalinya aku melihat bukan pembelaan, melainkan rasa takut kehilangan. "Kamu tahu kenapa ibu selama ini tidak pernah banyak mengatur rumah tanggamu?" Ia menggeleng pelan. "Karena ibu percaya, laki-laki yang sudah menikah harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Ibu tidak ingin kamu selamanya bergantung. Tapi percaya bukan berarti membiarkan kamu tersesat." Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku lalu menoleh pada Rani. "Nak, mungkin kamu merasa datang ke sini adalah bentuk keberanian. Tapi keberanian yang sesungguhnya bukan merebut sesuatu yang sudah dimiliki orang lain. Keberanian adalah menolak sesuatu yang salah, walaupun hati menginginkannya." Rani menunduk. Tangannya yang sejak tadi memegang tas kini bergetar halus. "Kalau hari ini Ardi berani meninggalkan istrinya yang sedang mengandung demi kamu, apa jaminannya suatu hari dia tidak meninggalkanmu ketika keadaan berubah?" Lanjutku lembut. Tak ada jawaban. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Matahari pagi sudah naik lebih tinggi. Cahayanya masuk melalui celah tirai, menyinari ruangan yang tadi terasa gelap. "Hidup itu panjang," kataku pelan tanpa menoleh. "Kebahagiaan yang dibangun dari air mata orang lain tidak pernah benar-benar kokoh. Cepat atau lambat, ia akan runtuh oleh rasa bersalah atau oleh pengkhianatan yang berulang." Ardi terisak. "Bu, aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku hanya merasa lelah." Aku menatapnya kembali. Lelah itu wajar. Semua rumah tangga pasti melewati masa sulit. Ibumu dulu juga sering bertengkar dengan almarhum ayahmu. Tapi kami tidak lari. Kami belajar memperbaiki. Ia terdiam. "Kamu tidak menikahi Sinta hanya untuk saat ia cantik dan ceria. Kamu menikahinya juga untuk saat ia lelah, sensitif, dan rapuh. Terlebih sekarang ia sedang mengandung anakmu." Kalimat itu seperti menembus dinding pertahanannya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rani akhirnya bersuara pelan, "Saya tidak pernah memikirkan sejauh itu." Aku mendekatinya. Tidak ada perempuan yang benar-benar bahagia menjadi bayangan dalam hubungan orang lain. Kamu masih muda. Kamu masih punya banyak pilihan. Jangan memulai masa depanmu dengan meruntuhkan rumah tangga orang. Air mata kini jatuh di pipinya. Kepercayaan diri yang tadi dibawanya kini luruh. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanyanya lirih. "Pergilah dengan kepala tegak. Jangan sebagai perusak, tapi sebagai perempuan yang memilih memperbaiki diri. Dan kamu, Ardi?" Aku menatap anakku dalam-dalam. "Pulanglah. Duduklah di hadapan istrimu. Akui kesalahanmu tanpa menyalahkan keadaan. Tanggung jawab bukan tentang perasaan senang atau tidak senang. Tanggung jawab adalah tetap tinggal dan memperbaiki meski keadaan tidak sempurna." Ia mengangguk sambil menangis. "Aku salah, Bu. Aku akan pulang. Aku akan minta maaf." Rani mengambil napas dalam-dalam, lalu menatapku. "Terima kasih sudah tidak mengusir saya dengan hinaan." Aku tersenyum tipis. Menghina tidak akan membuat siapapun belajar. Tapi memahami bisa mengubah jalan hidup seseorang. Beberapa menit kemudian, Rani pamit. Langkahnya tidak lagi seangkuh saat datang. Ada kesadaran baru di wajahnya. Ardi berdiri di hadapanku, ragu seperti anak kecil. "Ibu kecewa?" tanyanya pelan.
Tentu, jawabku jujur. Tapi cinta ibu tidak berhenti hanya karena kecewa. Aku memeluknya. Untuk sesaat, ia kembali menjadi anak kecil yang dulu menangis saat terjatuh dari sepeda. Jadilah lelaki yang bisa kamu banggakan sendiri, bisikku. Hari itu, setelah mereka pergi, rumahku kembali sunyi. Namun hatiku lebih tenang. Aku sadar, menjadi ibu bukan hanya tentang membesarkan anak sampai dewasa, tapi juga berani menegurnya ketika ia hampir kehilangan arah. Beberapa minggu kemudian, Ardi datang bersama Sinta. Wajah mereka sembab, tapi tangan mereka saling menggenggam. Mereka meminta maaf. Sinta memelukku sambil menangis. Aku tahu luka tidak sembuh dalam sehari. Tapi setidaknya mereka memilih memperbaiki, bukan melarikan diri. Dan dari peristiwa itu aku belajar satu hal penting. Harga diri seorang ibu bukan ditentukan oleh kesalahan anaknya, tetapi oleh cara ia berdiri menghadapi badai. Dengan tenang, dengan tegas, dengan cinta. Karena cinta yang dewasa bukan yang memanjakan kesalahan, melainkan yang berani mengingatkan dan mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Pagi itu mengajarkanku satu hal besar. Kadang, harga diri seorang ibu diuji bukan oleh orang luar, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Namun selama kita berdiri dengan tenang, menjaga martabat, dan berbicara dengan kebijaksanaan, kita tidak pernah benar-benar kalah. Untuk para ibu di luar sana, jangan pernah merasa lemah. Doa kita lebih kuat dari badai apapun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pagi ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.